Halo, halo, ketemu lagi di media pembelajaran audio Bumpo. Edisi kali ini gue bakal ngebahas tentang preface. Ya, preface itu semacam pengantar ya. Pengantar untuk ke bab 29 dan 30. Jadi bab 29 dan 30 ini ceritanya bakal nyambung ya, yaitu tentang kata kerja intransitif dan juga transitif. So, check this out. Ya, oke kita mulai ya. Jadi, kenapa gue bikin ada preface atau pengantar untuk kedua bab itu 29 dan 30? Karena kedua bab ini tuh saling berhubungan dan kalau misalnya dijelaskannya satu-satu, mungkin kalian bakal bingung gitu. Makanya gue bikin pengantarnya dulu. Nah, kayak gitu ya. Nah, by the way, ini gue ngerekamnya itu lagi hujan. Jadi kalau misalnya kedengeran suara hujan ya anggaplah lagi main Harvest Moon lah ya, kayak gitu. Nah, jadi di sini gue bakal ngebahas dulu tentang kata kerja transitif dan intransitif dalam bahasa Jepang. Masih ingat dong apa itu kata kerja intransitif dan juga transitif? Kalau dalam bahasa Indonesia jelas ya, kalau kata kerja intransitif itu adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Artinya, meskipun kata kerja itu berdiri sendiri tanpa objek, maksudnya tanpa diikuti objek, kata kerja tersebut masih memiliki arti gitu. Tapi kalau misalnya kata kerja transitif itu harus diikuti dengan objek. Contohnya, kata kerja intransitif. Misalnya, terbuka. Ya mungkin memang terbuka ini nggak begitu jelas apa yang terbukanya, tapi itu sudah memiliki arti tersendiri gitu. Sesuatu pasti terbuka gitu kan. Misalnya pintu terbuka. Berarti nggak perlu diikuti dengan objek. Seperti itu. Itu yang dinamakan dengan kata kerja intransitif. Sementara kalau kata kerja transitif itu harus wajib diikuti dengan objek. Contohnya makan. Makan apa gitu bakalan dipertanyakan gitu. Maksudnya kejelasan dari ungkapannya itu jadinya aneh gitu. Makan tuh makan apa gitu. Contohnya makan, kemudian menulis, membaca. Kan sebenarnya kalau misalnya bahasa Indonesia yang efektif dan benar itu ketika kita ditanya, kamu lagi apa? Makan. Harusnya kan jawabnya itu makan apa gitu. Misalnya makan roti. Kemudian ditanya lagi apa? Lagi baca. Bacanya ya baca apa gitu. Jadi sebenarnya kalau kata kerja transitif, yang transitif ya, yang memerlukan objek itu sudah sepatutnya itu diikuti dengan objek gitu. Supaya ungkapan dari si pembicaraan itu menjadi lebih jelas. Jadi kayak gitu ya. Itu sedikit review tentang kata kerja intransitif dan transitif dalam bahasa Indonesia. Well, sebenarnya meskipun yang intransitif itu dibilang nggak butuh objek, sebenarnya diawali dengan objek sih ya, biar agak jelas juga gitu. Apa sih yang terbuka, misalnya kayak gitu. Apa sih yang tertulis, misalnya kayak gitu ya. Nah, sekarang gue bakal ngebahas kata kerja transitif dan intransitif dalam bahasa Jepang. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa Jepang, kata kerja intransitif itu jidoshi. Ya, jidoshi. Ji-nya itu berasal dari kanji jibung ya, ji. Ji-nya jibung, artinya sendiri itu loh. Terus kalau tadoshi itu artinya adalah kata kerja transitif. Jadi transitif itu tadoshi ya. Ta-nya itu berasal dari kanji hoka atau yang lain. Jadi bisa dilihat ya dari namanya sendiri, kalau jidoshi itu kan dia ada kanji sendirinya, artinya si kata kerja ini bisa berdiri sendiri gitu meskipun nggak ada objek kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang tak doshi itu membutuhkan objek lain, membutuhkan kata lain gitu supaya lebih maknanya lebih dapat lebih sesuai gitu. Kalau misalnya untuk kata kerja intransitif kayak gitu. Masih ingat ya? Jadi jidoshi untuk intransitif dan tadoshi untuk transitif. Lalu gimana sih cara membedakan antara jidoshi dan tadoshi dalam bahasa Jepang? Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan cukup dilihat aja dari konteksnya ya. Misalnya terbuka. Berarti kan nggak perlu diikuti objek ya. Oh berarti ini intransitif. Kemudian misalnya tadi contoh makan. Kalau makan kan perlu diikuti objek. Oh berarti transitif seperti itu. Nah kalau misalnya untuk bahasa Jepang. Itu sayangnya adalah untuk kata kerja jidoshi dan tadoshi itu harus dihafal ya. Aduh, ini berat banget gue buat ngomong ini. Tapi mau nggak mau harus dihafal karena meskipun ada clue-nya itu nggak selalu tepat gitu. Misalnya, dalam bab 2930 itu kalau di buku terjemahan ada daftar kata jidoshi dan tadoshi ya. Jadi di bab 29 itu jidoshi dan bab 29 tadoshi. Dibuka dulu ya, coba buku terjemahannya halaman 29. Halaman 29. Bab 29 ya, halaman 22. Contohnya misalnya di situ ada kata kerja akimas ya.
Akimas. Akimas itu termasuk jidoshi ya, artinya terbuka gitu. Jadi kalau misalnya digabung dengan kata benda lain misalnya doaga akimas gitu, pintu terbuka. Kayak gitu ya. Terus contoh yang selanjutnya shimarimas ya. Shimarimas itu jidoshi juga yang artinya tertutup. Jadi kalau misalnya kita ngomongin pintu tertutup berarti doaga shimarimas. Nah, kalau misalnya kalian coba buka halaman 30 lagi. Aduh, salah mulu. Jadi kalau misalnya dibuka halaman 28 bab 30 itu ada bentuk, ada nggak ya? Nggak ada ternyata lah, lupa gue. Ya udahlah. Jadi di untuk dua kata tadi itu bentuk tadosinya atau bentuk transitifnya adalah kalau untuk buka itu akemas ya. Akemas. Akemas itu artinya membuka. Sementara kalau menutup itu shimemas. Ya, shimemas. Jadi beda ya, beda kata kerjanya. Maksudnya tuh ada beda hiragananya gitu. Kalau terbuka itu akimas, kalau membuka itu akemas. Terus kalau tertutup itu shimarimas, kalau menutup itu shimemas. Gitu ya. Jadi kurang lebih sebenarnya perbedaannya tuh tipis sekali. Jadi makanya kata gue tadi untuk Jidoshi dan Taroshi ini mau nggak mau memang harus dihafal. Terus contoh lainnya itu misalnya ada di situ di bab 29 itu ada Tsukimas ya atau lampu menyala, Denkiga Tsukimas. Kalau misalnya menyalakan lampu itu Tsukemas ya, berarti Denkyo Tsukemas. Kayak gitu ya. Jadi pasangan-pasangannya itu ada tersendiri gitu. Nah, oh iya gue baru inget kalau pasangan Jidoshi dan Tadoshinya itu sebenarnya ada di buku Minano Nihongo yang bahasa Jepang ya. Itu ada di halaman sebentar. Halaman 228 ya. Di halaman 228 itu ada lengkap ya mengenai pasangan Jidoshi dan Tadoshi dari beberapa kata kerja dalam bahasa Jepang. Nah, meskipun di sini ada banyak banget sebenarnya padanan Jidoshi dan Tadoshinya sebenarnya nggak perlu dihafalin semua sih. Yang penting yang di buku terjemahan itu kalian ingat itu aja sih ya. Nah, kayak gitu. Jadi mau nggak mau untuk membedakan jidoshi yang mana, tadoshi yang mana, kalian harus menghafalkan beserta artinya ya. Beserta artinya loh. Percuma kalau misalnya kalian ngafalin misalnya si Memas menutup. Maaf, si Memas iya menutup, si Marimas tertutup. Kalau misalnya cuman ngafalin Tadoshi misalnya, Tadoshinya si Memas. Terus Jidoshinya si Marimas, itu nggak akan cukup karena lama-kelamaan juga kalian bakal bingung ini sebenarnya meskipun dibilang Tadoshi artinya apa ya kayak gitu. Jadi kemungkinan ada kebingungan juga gitu kalau misalnya nggak tahu artinya. Jadi sebaiknya cara paling mudah untuk menghafalkannya itu adalah menghafalkan kata kerja plus arti ketimbang menghafalkan per pasangan ya. Kayak gitu. Itu menurut gue aja sih. Tapi kalau misalnya ada cara yang lebih baik, why not gitu. Oke. Okay? Nah, terus penggunaan ya sekarang. Penggunaan jidoshi dan tadoshi. Kalau misalnya dalam bahasa Jepang kan kita mengenal ada partikel ya. Partikel itu ya udah dijelasin lah ya di sama sensei di kelas, jadi nggak usah gue jelasin lagi. Nah, jenis-jenis partikel yang biasanya menempel pada kata kerja itu banyak ya. Contohnya ada o, terus ada ga, ada ada ni, ada to ya, dan lain-lainnya. Cuman yang paling utama itu yang banyak digunakan itu biasanya o, ga, dan ni atau ya, kayak gitu. Nah, di sini ada ciri khas juga antara jidoshi dan tadoshi perbedaannya gitu dari segi partikel. Kalau misalnya tadoshi itu dia eh, selalu menggunakan maksudnya bukan selalu ya. Itu ciri khasnya itu dia ada yang menggunakan partikel O ya. Kebanyakan menggunakan partikel O, bukan ada ya. Kebanyakan menggunakan partikel O. Kenapa kebanyakan menggunakan partikel O? Karena tadoshi itu kan butuh kata benda ya. Butuh objek gitu. Butuh diikuti dengan objek. Makanya ada kata benda yang mengikutinya. Jadi kata bendanya itu nanti kemudian ditempeli partikel O. Misalnya kalau makan, tadi kan makan termasuk tadoshi ya atau transitif. Berarti misalnya pang o tabemas, makan roti. Kayak gitu kan. Terus misalnya menulis laporan, repo to kakimas. Kayak gitu, membaca buku, hong o yomimas. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tadoshi itu kebanyakan menggunakan partikel O karena dia harus diikuti dengan objek. Nah, sementara kalau misalnya jidoshi itu kebanyakan pakai partikel ga ya, kebanyakan menggunakan partikel ga.
Karena dia biasanya itu menyatakan keadaan. Kayak tadi ya kalau di contoh yang di buku itu terbuka, tertutup, dan seterusnya. Itu kan kita tidak sedang melakukan suatu hal pada benda ya. Makanya partikelnya bukan O, tapi ga. Dan pada Jidovsi itu tidak ada padanan kata benda, kata kerja yang menggunakan partikel O ya. Jadi misalnya seperti ini. Kan kalau misalnya pintu terbuka itu, misalnya ya, doaga akimas ya. Itu nggak ada misalnya madoo akimas, itu nggak ada ya. Karena akimas itu jidoshi. Jadi kalau jidoshi itu tidak ada yang menggunakan partikel o. Kayak gitu ya. Jadi bisa ga ataupun ni. Nah, contoh lain jidoshi yang sering digunakan itu yang partikel ni itu misalnya ikimas. Ikimas juga termasuk jidoshi loh ya. Karena kan misalnya gue bilang pergi ke sekolah. Sekolahnya itu kan bukan objek yang menderita gitu. Menderita di sini maksudnya yang kita lakukan sesuatu terhadapnya. Sementara kalau misalnya tadoshi itu kenapa menggunakan partikel O? Karena diikuti dengan objek yang menderita. Misalnya tadi gue balik lagi ke soal makan, makan lagi ya udahlah ya. Itu yang paling gampang. Misalnya makan roti. Berarti kita melakukan suatu hal terhadap si roti yaitu dimakan. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya pergi ke sekolah, itu kan kita tidak melakukan suatu hal ke sekolah itu kan, kita cuma pergi aja kayak gitu, nggak melakukan aksi terhadap sekolah itu. Nah itu kenapa kalau misalnya tadoshi itu selalu pakai, bukan selalu, kebanyakan pakai o, sementara kalau jidoshi itu bisa pakai ga atau ni, tapi kebanyakan pakai ga ya, kayak gitu tergantung jenis kata kerjanya seperti apa. Dan tadi jidoshi itu tidak ada yang pakai o ya, nggak ada yang pakai o kayak gitu. Tapi kalau misalnya tadoshi, gue nggak pernah lihat sih kalau tadoshi yang pakai ga. Tapi mungkin kalau ada bisa lah ya kita sharing-sharing kayak gitu. Tapi kebanyakan pakai oh ya, kayak gitu. Ngerti kan ya maksudnya? Jadi kalau misalnya tadoshi, kenapa kebanyakan pakai o? Karena dia diikuti oleh objek yang dikenai sebuah perbuatan, ya. Sementara kalau jidoshi, kenapa partikelnya pakai ga atau ni? Karena dia menyatakan sebuah kondisi atau sebuah kegiatan ya, tapi kita tidak melakukan sebuah aksi terhadap objek tersebut kayak gitu ya. Oke, ngerti kan? Jadi itu tadi tentang penggunaan jidoshi dan tadoshi. Nah, kenapa gue bahas dulu tentang jidoshi dan tadoshi di preface ini? Karena nanti di bab 29 dan 30 kita bakal menggunakan aplikasi dari penggunaan jidoshi dan tadoshi ya. Jadi biar lebih ngerti lagi, di sini gue bahas dulu ya kalau misalnya apa sih namanya tadi, jidoshi itu nggak pakai partikel o ya. Terus kemudian tadoshi itu biasanya partikelnya o, tapi mungkin nanti di buku beda lagi ya. Makanya nanti kita bahas lebih lanjut di buku ini, cuman pengantar aja ya. Oh ya, maksudnya itu tadi kan gue bilang jidoshi itu nggak pakai partikel, nggak ada yang pakai partikel o. Terus kalau misalnya tadoshi itu kebanyakan pakai partikel o ya, kayak gitu kan. Itu dalam bentuk dasar ya, dalam bentuk dasar. Maksudnya dalam bentuk dasarnya itu kata kerjanya ya kata kerja yang belum dibikin bentuk T atau belum dibikin bentuk apa ya, kayak gitu. Jadi misalnya kalau kaki mas ya belum dibikin kayak bentuk T, KIT gitu, kayak gitu belum ya. Jadi belum diubah ke bentuk lain, bentuk kata kerja lain itu kayak tadi ciri-cirinya. Itu kalau tadoshi kebanyakan pakai partikel O, kalau jidoshi kebanyakan pakai partikel ga dan ni. Dan dalam jidoshi maksudnya itu tidak ada yang menggunakan partikel o ya dalam bentuk dasarnya yang belum diubah-ubah ke dalam bentuk kata kerja lain, misalnya t atau lain-lainnya, atau misalnya kan oke kayak gitu ya. Oke ya. Nah, kalau misalkan udah ngerti tentang jidoshi dan tadoshi, mungkin kalian udah siap nih buat langsung lanjut ke bab 29 dan 30 ya. Nah, kalau kayak gitu kita langsung lanjut ke bab 29 dan 30. See you.